kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah hari ini. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Hancurkan semua ragu, hanya Engkaulah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, musim boleh berganti dalam hidup kita. Bahkan hari-hari ini saya melihat bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian. Tapi pada malam hari ini saya berkata bahwa Tuhan yang kita sembah, kasih setianya pasti dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Yakin Tuhan memberkati. Dengan yakin naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Yakin Tuhan melindungi. Amin Tuhan Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama-sama naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Saudara, saya mau bersaksi bahwa pujian ini sangat memberkati hidup saya. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, di tengah masalah yang besar dalam hidup saya, tiba-tiba Tuhan ingatkan sebuah pujian ini. Dan terus saya naikkan berkali-kali. Bahkan di motor, ketika saya kemanapun saya ada, pasti pujian ini saya naikkan. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan dengan satu ayat bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan saya bertanya, Tuhan apa artinya? Aku yang bertanggung jawab penuh atas hidupmu dalam segala masalah. Dan tiba-tiba terus Tuhan ingatkan beberapa firman tentang pemazmur berkata bahwa dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Dan itu ayat itu sangat memberkati hidup saya Bapak Ibu Saudara. Paling ketika menyanyikan pujian ini, saya sangat diberkati, saya sangat dikuatkan. Dan saya melihat hari demi hari, saya hanya pegang Tuhan. Saya cuma pegang janji Tuhan. Banyak sekali pergumulan, banyak sekali dunia ini gak pasti saudara. Hari ini bisa mungkin A, besok bisa B. Kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi saya berkata bahwa janji Tuhan, kasih setia Tuhan selalu pasti dalam kehidupan kita. Kalau dulu Tuhan menolong kita, saya berkata pada malam hari ini pun Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian dari awal, katakan dengan segenap hatimu, dengan percaya, dengan hati yang yakin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus. Musim akan selalu berganti. Janji Tuhan tidak pernah berganti dalam hidup. Tuhan tetap abadi. Amin Tuhan Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan yakin katakan Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati.
hidup kita Bapak Ibu. Yakin Tuhan Melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada malam ini, boleh mengangkat tangan kita katakan, selalu menolongku. Percaya selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat kedua tangan kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. selalu menjagaku. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ragu akan kekuatan Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Seringkali kita yang mengecewakan Tuhan. Tanpa seizin Amin Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan dengan lembut sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan Terjatuh tanpa seizinku. Oh Yesus, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Hanya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan dengan iman percaya kita sekali lagi. Yesus mengenyangkan kita. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya kita diberkati melalui pujian penyembahan yang kita lakukan bersama-sama. Saya boleh rasakan hadirat Tuhan ya, saudara-saudara ya. Rasanya kalau kita menyembah Tuhan itu betul apa yang pemazmur mengatakan, tidak ada saat yang terindah kecuali di hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Di hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ya. Di hadirat Tuhan ada ketenangan. Itu sebabnya benar sekali pemazmur mengatakan di hadirat Tuhan itu adalah waktu yang paling ya indah, tidak bisa dibandingkan dengan waktu-waktu di tempat yang lain. Saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Judulnya The Voice of Righteousness, suara kebenaran. Kita masih belajar dari surat Petrus ya, dan kita masih belajar surat Petrus yang kedua. Dan hari ini kita belajar kembali 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Saudara yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Oke, buka hati saudara, dan kita persiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi 2 Petrus ini berbicara tentang keadaan di akhir zaman. Keadaan akhir zaman itu kapan? Kalau saya mengatakan ya sekarang ini. Saya selalu mengatakan sekarang ini.
Jadi Anda dan saya ini hidup di situasi dan kondisi akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali Rasul Petrus ini, saya mengatakan dia ini adalah rasul akhir zaman sebetulnya. Karena dia di dalam suratnya ini dia berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, dia mengutip di akhir zaman itu keadaannya itu sama dengan keadaan ketika di zaman Nuh. Rasul Petrus mengatakan bahwa di zaman atau di akhir zaman itu situasi dan kondisinya itu seperti pada zaman Nuh. Saudara tahu zaman Nuh apa yang terjadi, saudara? Zaman Nuh itu manusia itu berbuat kejahatan yang luar biasa. Sehingga Tuhan itu tidak menyayangkan dunia dan isinya itu dihabisin oleh air bah. Nah, kondisi akhir zaman itu digambarkan itu sama dengan kondisi pada zaman Nuh. Nah, Rasul Petrus ini adalah rasul yang tentunya sangat dekat sekali dengan gurunya Yesus. Ya, itu sebabnya dia mengutip yang sama. Karena apa? Karena Yesus pun mengutip yang sama. Matius 24 ayat 37, Yesus mengatakan, tentunya ini dia mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi, ya, saudara dan saya diberikan pengertian melalui firman Tuhan bahwa di akhir zaman itu suasananya, situasi dan kondisinya itu sama dengan ya pada zaman Nuh. Sedikit informasi yang diberikan oleh kebenaran firman Tuhan melalui apa yang Yesus katakan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Ini bukan berarti saudara dan saya tidak boleh makan dan minum. Sekalipun hari ini kuliner itu luar biasa, saudara-saudara ya. Lihat dunia ini hari ini kuliner di mana-mana, saudara. Jadi kadang-kala ada orang yang ngepas-ngepasin pakai ayat ini. Bener loh, pastor. Sekarang ini orang hanya ributnya itu makan dan minum, pastor, katanya. Ya cari kuliner sana, kuliner sini. Ya coba kuliner sana. Oke. Saya ingin mengatakan sebetulnya firman Tuhan itu tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh makan dan minum. Bukan, saudara. Bukan itu. Karena kalau kita membaca ayat selanjutnya ada kawin dan mengawinkan. Nah, ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah ini, bahwa manusia itu hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Keinginannya saja, saudara. Dia tidak pernah memperhatikan keinginannya Tuhan. Hawa nafsu itu sebetulnya adalah keinginan manusia, begitu ya, saudara ya. Jadi yang hanya fokusnya itu hanya kepada keinginannya dia sendiri. Ya, dia ingin apa ya, saudara. Hawa nafsunya yang dipuaskan. Tetapi hidupnya tidak hidup di dalam kebenaran. Makanya hari ini judul firman Tuhannya adalah suara kebenaran. Nanti kita akan lihat bersama-sama kenapa kita berbicara tentang suara kebenaran. Nah, tapi saya ingin katakan bahwa inilah yang ditulis oleh Alkitab, bahwa Alkitab benar-benar sudah mulai digenapi. Begitu banyak hal yang terjadi sesuai apa yang Alkitab katakan. Ya, ini betul-betul menunjukkan kita hidup di akhir zaman. Nah, tetapi yang penting buat kita bukanlah kita mungkin merasa takut menghadapi situasi seperti ini. Bukan itu poinnya. Poinnya dalam situasi dan kondisi seperti ini yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya di masa-masa seperti ini, saudara-saudara. Karena ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin supaya kita menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Ya, kalau kita hidup di dalam situasi yang seperti ini, hidup kita ini harus bagaimana? Harus seperti apa? Nah, saudara, saya mengatakan ini yang tidak boleh beralih dari hidup kita, yaitu jadilah suara kebenaran. Dari mana kita tahu kebenaran ini, saudara? Kita belajar dari apa yang Petrus tulis. Dia mengatakan begini, saudara. Nuh itu pemberita kebenaran.
Satu-satunya keluarga pada waktu itu yang betul-betul diselamatkan oleh Tuhan. Nuh dan seisi keluarganya. 8 orang. Nuh dan 7 orang lainnya itu keluarganya maksudnya. Itu diselamatkan oleh Tuhan karena apa? Kita belajar dalam kondisi yang sama. Nuh juga dalam kondisi yang sama pada waktu itu. Kan penggambarannya sama ya saudara ya. Suasananya sama, situasinya sama. Tapi Nuh ini menjadi pemberita kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggris ada terjemahan ya itu suara kebenaran, yang menyuarakan kebenaran. Kenapa ini penting saudara? Karena hari ini banyak orang yang tidak mau bersuara tentang kebenaran saudara. Dalam tanda petik notabene orang Kristen pun nggak mau bicara kebenaran. Kalau kumpul-kumpul, belum tentu dia kumpul-kumpul itu orang Kristen kumpul ngomong kebenaran, belum tentu, saudara. Kelompok-kelompok Kristen, belum tentu dia bicara tentang kebenaran. Jangan deh, kita masa harus bicara kebenaran sih? Kita senang-senang aja deh, yang kita ceritain kuliner aja deh. Makan-makan aja deh, misalnya. Ya, kumpul-kumpul, ya, tapi tidak membicarakan kebenaran. Padahal Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bahwa ini di zaman yang seperti ini, saya dan saudara itu harus menjadi orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Penting sekali ini, saudara. Nah, ya, kita menjadi suara kebenaran di saat orang tidak mau lagi membicarakan kebenaran. Saya tahu, saudara, Anda punya masalah pergumulan, ya. Pekerjaan saudara, bisnis saudara, keluarga saudara, itu ada tantangan, ada pergumulan. Tapi jangan sampai semuanya itu membuat kita lupa untuk menyuarakan kebenaran melalui hidup kita, saudara. Ya, karena itulah panggilan kita, saudara. Itulah panggilan kita. Kita harus tetap menyuarakan kebenaran. Kita belajar dari siapa, saudara? Dari Nuh. Bagaimana sih? Kenapa Nuh itu bisa menjadi suara kebenaran? Karakter yang seperti apa yang dimiliki oleh Nuh sehingga dia itu bisa menjadi suara kebenaran dalam situasi dan kondisi di mana orang tidak mau bicara tentang kebenaran, bahkan mengejek kebenaran. Nah, saudara, kita belajar dari Nuh. Apa yang Nuh teladankan kepada saya dan saudara? Yang pertama, saudara, Alkitab mencatat bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dari mana ayatnya? Saya langsung tembak langsung ke Kejadian pasal 6 ayat 9. Karena ini berbicara tentang Nuh, jadi kita harus kembali kepada Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu, nah ini rahasianya, saudara. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Katakan bergaul dengan Allah 3, 2, 1. Ini perkataan ini enteng kalau disampaikan, saudara. Ringan. Tetapi untuk dilakukan betul-betul Anda butuh komitmen. Bergaul dengan Allah. Nuh itu bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Kalau dalam terjemahan lain itu, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Nuh itu akrab dengan Allah. Akrab ya. Akrab. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ia hidup dekat dengan Allah dan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jadi bergaul dengan Allah itu sebetulnya seperti apa, saudara-saudara? Dari terjemahan-terjemahan tadi sudah dijelaskan, ya, bergaul, akrab, dekat, ya, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, saya ingin mengatakan orang bisa mengenal siapa Anda ketika Anda menunjukkan dengan siapa Anda bergaul, begitu saudara. Ya, saya bisa melihat bagaimana Anda dengan cara Anda bergaul dengan siapa, begitu saudara. Karena sedikit banyak pasti ketika kita bergaul, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita.
Demikian juga ketika kita bergaul dengan Tuhan. Nah, kata bergaul itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani sebetulnya ini ya. Itu halak. Halak itu sebenarnya artinya berjalan. Walk dalam bahasa Inggris ya. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan. Ini maknanya dalam sekali, saudara. Bukan sekedar dekat, bergaul begitu, bukan. Tapi ini berjalan. Berjalan itu artinya apa? Kita tahu bahwa kita sedang menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Dan ketika kita menjalani kehidupan, kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak pernah tidak bersama. Itu selalu bersama, selalu bersama. Ya, berjalan, menjalani kehidupan. Jadi kita sangat mengenal pribadi ini. Kita sangat tahu pribadi ini. Yang suami istri katakan amin. Mengenal suaminya, mengenal istrinya, karena apa? Berjalan bersama-sama. Nah, seberapa jauh Anda mengenal Tuhan, itu sangat penting, saudara-saudara. Seberapa jauh Anda bergaul dengan Tuhan, Anda berjalan bersama dengan Tuhan, itu sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi hidup Anda. Pasti karakternya itu akan menjadi bagian dalam hidup kita, akan apa? Akan termanifestasi dalam hidup kita, saudara. Karakternya Tuhan, kalau kita bergaul dengan Tuhan yang baik, kita akan jadi anak-anak Tuhan yang baik. Kalau kita bergaul dengan Tuhan yang bisa mengampuni, kita akan menjadi anak Tuhan yang bisa mengampuni orang lain. Kalau kita bergaul ya dengan Tuhan yang panjang sabar, saudara, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang panjang sabar. Maksud saya, inilah yang membuat Nuh disebut sebagai orang benar, saudara, karena betul-betul dia hidup bergaul dengan Allah. Dia ngerti siapa Allahnya. Kenal dengan baik, saudara. Itu sebabnya hari ini kita belajar bersama-sama, hidup bergaul dengan Allah. Artinya kita hidup berjalan dengan Allah. Bergaul dengan Allah ya. Dengan jalan apa, saudara? Nah, ini kan pertanyaannya bagaimana bergaul dengan Allah? Ya, bersekutu dengan Allah. Dalam penyembahan kita kalau secara teknis gitu, saudara ya. Secara aplikatifnya gitu, saudara, ya kita menyembah Tuhan, ya. Hati kita terpaut dengan Tuhan, kita terus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita lakukan, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita bergaul dengan Allah. Hari ini bagaimana kita mengenal Allah? Ya pakai kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa mengenal Allah dengan cara yang lain, saudara. Kecuali dengan kalau kita belajar kebenaran, kita akan tahu Allah kita itu seperti apa. Anda tahu kalau Allah itu mengasihi kita dari mana? Dari firman Tuhan. Anda tahu kalau Allah kita itu Allah yang akan memberkati kita dari mana, saudara? Dari firman Tuhan. Tadi lagu-lagu tadi kita tahu tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut kita tidak akan jatuh. Dari mana kita tahu? Dari firman. Tapi anehnya ada banyak orang Kristen justru hari-hari ini, saudara, tidak lagi mau hidup dalam kebenaran ini, saudara. Padahal inilah yang membuat kita disebut sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan hari lepas hari. Kalau saya tanya, saudara, kalau Anda hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau Minggu okelah datang ke gereja dapat firman. Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Anda dapat arahan dari mana, saudara? Waktu Anda berjalan dalam hari itu, maka arah Anda dalam melangkah, saudara, itu dari mana? Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan mengarahkan langkahnya, saudara. Kalau hari itu kita nggak bergaul dengan Tuhan, ya sudah, kita melangkah dengan cara kita sendiri, saudara. Tidak heran ada banyak orang yang terperosok, saudara. Terperosok. Kenapa? Karena dia melangkah pakai caranya sendiri. Karena Tuhan
tidak memberikan arahan. Kenapa? Karena kita nggak bergaul dengan Tuhan. Jadi simple hari ini, pertanyaannya kan apakah engkau hidup bergaul dengan Tuhan? Karena itu mutlak syarat pertama. Jika Anda ingin bisa menjadi suara kebenaran. Bagaimana suara Anda kalau Anda tidak terpaut dengan sumber kebenaran? Suara apa yang akan Anda sampaikan, saudara? Suara apa? Suara hoax, suara gosip-gosip. Ya, wah, suara macam-macam, saudara. Karena ada banyak suara di dunia ini, saudara. Tapi kalau engkau terpaut dengan Tuhan, maka engkau otomatis engkau bisa menyuarakan kebenaran. Karena engkau terpaut dengan sumber kebenaran itu sendiri. Jadi tidak heran, setiap pikiranmu, setiap perbuatanmu, setiap tingkah lakumu, bahkan tanpa engkau sadari, engkau sedang menyuarakan kebenaran, saudara. Karena itu otomatis kalau kita bergaul dengan Tuhan. Amin, saudara. Katakan amin, saudara. Jangan takut. Kalau Tuhan itu kan sudah berjanji tadi kok Andi, saya menggarisbawahi, Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Enggak usah takut, saudara. Tapi kita jangan pernah lupakan bagian kita. Jadi suara kebenaran. Hidup bergaul dengan Allah ini menjadi prinsip penting. Dua saja hari ini kita pelajari. Apa yang kita pelajari dari Nuh. Yang kedua ini hidup dalam ketaatan. Ini tentu ada hubungannya dengan yang pertama, dengan prinsip yang pertama. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat. Nah, ini saya senang dengan kata ini, saudara. Tepat. Tepat itu artinya persis seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti yang Tuhan perintahkan. Tepat, persis. Tuhan ngomong A, ya lakukan A. Tuhan ngomong B, ya lakukan B. Katakan amin, saudara. Ya, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Wow, ini berbicara tentang ketaatan, saudara. Prinsip yang kedua ini terjadi ketika prinsip yang pertama terjadi. Susah, saudara, untuk kita menjadi taat kalau engkau nggak hidup bergaul sama Tuhan. Susah. Saya ingin katakan kepada saudara, ada banyak orang Kristen waktu mau belajar taat itu bergumulnya luar biasa. Seolah-olah ketaatan itu beratnya minta ampun. Dia itu seperti bergumul saudara. Untuk melakukan yang namanya ketaatan itu dia bergumul luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak bergaul sama Tuhan. Kalau dia bergaul sama Tuhan, akan mudah sekali untuk melakukan ketaatan. Jika kita hidup bergaul dengan Allah, maka kita tidak akan sulit untuk hidup dalam ketaatan. Katakan amin, saudara. Kenapa seringkali kita susah untuk hidup taat, saudara? Karena kita nggak bergaul sama Tuhan. Sebetulnya hanya ada dua macam. Hanya ada dua jenis orang percaya di dunia ini, saudara. Yang pertama adalah orang Kristen atau orang percaya yang taat. Dan yang kedua adalah orang percaya yang tidak taat. Hanya ada dua itu aja, saudara. Kalau yang setengah taat, kadang enggak itu bagaimana, pastor? Itu namanya tidak taat, saudara. Sama saja. Setengah taat, setengah tidak itu namanya tidak. Setengah benar, setengah salah namanya salah. Nah, itu, saudara. Hanya ada dua jenis. Yang taat dan yang tidak taat itu saja, saudara. Saya tuh kadang diskusi dengan istri saya. Saya mengatakan bahwa seringkali orang Kristen terjebak dengan yang rohani dan tidak rohani. Saya kurang suka pembagian rohani dan tidak rohani. Apakah saya lebih rohani dari Anda? Belum tentu, karena rohani dan tidak rohani itu tidak ada yang bisa mengukur. Hanya karena saya pendeta lalu saya lebih rohani dari saudara, belum tentu, saudara. Belum tentu. Ya, kenapa?
Karena sebetulnya kalau buat saya, ya, saya suka membaginya dengan dua ini saja, yaitu saya orang yang taat atau saya orang yang tidak taat. Itu saudara. Karena kalau engkau orang percaya yang mengasihi Tuhan, engkau hidup bergaul dengan Tuhan, tidak susah untuk Anda menjadi orang yang taat. Itu saudara. Amin saudara. Jadi ketaatan ini juga menjadi syarat yang mutlak untuk menjadi apa? Menjadi suara kebenaran. Bagaimana tidak, saudara? Kalau Anda tidak hidup taat, bagaimana engkau menjadi suara kebenaran? Engkau akan dicibir orang, saudara. Ketika kamu mengatakan A, orang mengatakan alah, gak usah sok khotbah deh kamu. Kamu aja hidupmu kayak gitu kok. Ya. Tetapi ketika kita hidup dalam ketaatan, tanpa kita bicara, saudara, kita melakukan sesuatu saja, orang akan merasa diberkati dengan apa yang kita lakukan, saudara. Setuju, saudara? Iya. Belajarlah untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi taat kepada Tuhan, bagaimana? Ya taat kepada firman Tuhan, saudara. Taat kepada Tuhan itu artinya juga taat kepada firman. Tadi saya mengatakan, kita kan tidak bisa langsung berbicara sama Tuhan. Tapi kita punya firman Tuhan ini, saudara. Kalau kita taat, ya taatlah sama firman Tuhan ini. Nah, saudara, ketaatan itu sebenarnya bukan semata-mata untuk Tuhan. Maksudnya begini loh, saudara. Tuhan yang menuntut kita untuk taat, gitu, saudara. Sebetulnya ketaatan sebenarnya bukan semata-mata untuk Tuhan, tetapi untuk kehidupan kita juga. Itu dirancang oleh Tuhan begitu. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan begini, saudara. Ayat ini banyak sekali dalam Alkitab, banyak sekali. Saya ambil satu saja. Kalau Anda cari ayat ini, banyak sekali, saudara. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ini maksudnya hiduplah taat, gitu, saudara. Simpelnya begitu. Taatlah kepada apa yang kusampaikan pada hari ini, kata Tuhan. Lalu buntutnya mengatakan supaya baik keadaanmu, saudara. Kalau Anda taat, sebetulnya itu untuk Anda juga. Hidupmu itu akan baik keadaannya, saudara. Saya melihat orang-orang yang hidupnya taat kepada Tuhan, itu baik keadaannya, saudara. Saya bisa lihat baik keadaannya. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah mengatakan, kalau kita belajar untuk taat kebenaran firman Tuhan, sebetulnya Tuhan itu merancangkan supaya Anda dan saya itu baik keadaannya. Seringkali orang Kristen tidak baik keadaannya. Jangan salahkan Tuhan dulu, cek dulu hidupmu. Betul enggak sih aku ini sudah belajar taat enggak sih sama Tuhan, gitu, saudara. Kadangkala itulah yang membuat kita jadi enggak baik keadaannya, saudara. Karena sekali lagi Tuhan itu rancangannya luar biasa. Kalau kita belajar taat, ya, lalu kita akan baik keadaannya, otomatis, saudara, otomatis kita akan bisa menjadi suara kebenaran, saudara. Keadaanmu yang baik itu tanpa engkau ngomong sesuatu, tanpa engkau berbicara sesuatu, orang hanya lihat keadaanmu saja. Orang akan mengatakan, wow, orang ini luar biasa ya, gitu. Orang ini dahsyat. Kenapa? Karena baik keadaanmu itu, saudara, yang membuat orang bisa melihat. Apalagi kalau Anda berbicara, menyuarakan kebenaran. Mereka akan diberkati oleh apapun yang Anda perkatakan, saudara. Karena Tuhan ingin saudara ini bukan hanya hidup di dunia saja, tetapi ketika engkau hidup di dunia, engkau hidup dengan tujuan yang jelas. Jelas Alkitab mengatakan tujuanmu, Allah menciptakan engkau supaya engkau mempermuliakan nama Tuhan melalui hidupmu. Itu jelas sekali ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Ketika engkau menyuarakan kebenaran, jelas nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saudara, suarakanlah kebenaran. Percayalah, saudara, dengan dua hal ini yang kita lakukan, belajar bergaul, hidup dengan Tuhan, dan hidup dalam ketaatan, otomatis, saudara, engkau akan bisa menjadi suara kebenaran bagi banyak orang. Siapapun engkau hari ini, saudara, siapapun engkau, pertanyaannya adalah ini. Ingat ya, saudara,
Firman Tuhan itu tidak menghakimi. Saya selalu mengatakan, firman Tuhan tidak pernah bermaksud menghakimi kita. Tetapi firman Tuhan itu sedang ingin mengoreksi hidup kita. Ya, itu salah satu fungsi firman Tuhan itu adalah memperbaiki kesalahan, ya. Itu artinya dikoreksi, saudara. Dikoreksi. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah menjadi suara kebenaran hari ini? Ya, pertanyaannya itu, saudara. Jika belum, jangan-jangan belum memenuhi. Bagaimana hidup kita? Apakah kita bergaul dengan Allah? Atau bahkan kita lupa? Kita lupa bahwa kita ini seharusnya memiliki waktu-waktu dengan Allah, dengan Tuhan. Kita bahkan sulit untuk hidup dalam ketaatan. Ada banyak orang percaya atau orang Kristen yang mengatakan begitu. Susah ya pastor ya. Saya ini mau belajar taat kok, tapi susah sekali ya pastor. Ya. Tetapi orang yang hidup bergaul dengan Allah tidak sulit untuk hidup taat, saudara. Itu sebabnya hari ini selalu kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Di sini tidak ada yang saling menghakimi kan, saudara ya? Tidak ada. Karena Tuhan ingin khususnya jemaat IFGF Living Water di tempat ini. Kalau firman ini disampaikan kepada saudara hari ini, saya kutip lagi ayat yang tadi, saudara. Berpeganglah kepada perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Anggaplah ini kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Hari ini, yaitu apa? Jadilah suara kebenaran. Jadilah suara kebenaran. Jangan suara-suara yang lain, saudara. Ya, jangan suara permusuhan, suara kebencian, ya, suara kepahitan, suara-suara yang lain itu, saudara. Tetapi suara kebenaran. Belajar bergaul sama Tuhan. Tadi saya mengatakan, Tuhan yang baik, kalau kita bergaul sama Tuhan yang baik, kita akan menjadi orang-orang percaya yang baik. Tuhan yang Maha Kasih, mengasihi, mengampuni. Kita bergaul dengan Tuhan, kita akan belajar menjadi orang-orang yang mengampuni, saudara. Amin, saudara. Belajar hidup taat. Tidak sulit ketika kita bergaul dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, untuk kita taat itu tidak sulit, saudara. Tidak sulit. Apapun yang firman Tuhan inginkan hari ini terjadi dalam hidup saudara. Mungkin ketika saya menyampaikan, Anda sendiri dengar suara Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Tidak menutup kemungkinan berbicara tentang sesuatu dalam hidup saudara. Engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai anak atau siapapun berbicara dalam hidup saudara. Belajarlah untuk taat. Persis seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang menyuarakan kebenaran, ya Tuhan. Kami suka akan kebenaran. Kami hidup bergaul dengan Engkau, ya Tuhan. Kami hidup dalam ketaatan. Kami tahu itu yang Tuhan mau hari ini terjadi untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Itu sebabnya, Tuhan, kami sebagai orang percaya, kami katakan kami buka hati kami. Mari terjadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terjadilah, Tuhan. Persis seperti apa yang firman-Mu katakan. Kami mau belajar bergaul. Siapapun Engkau hari ini, Engkau ayah, Engkau suami, Engkau ibu, Engkau istri, Engkau anak. Siapapun Engkau.
Belajar hidup bergaul dengan Tuhan. Hari-hari yang lalu engkau lupa untuk bergaul dengan Tuhan. Engkau sibuk dengan urusanmu sendiri. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Berjalan dekat dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Itu akan membuat kamu otomatis. Kamu akan menjadi orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Terjadilah seperti apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Untuk setiap engkau. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Menjadi bagian dalam hidup kami. Mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terjadi Tuhan. Persis seperti apa yang Tuhan katakan. Kami mau hidup bergaul dengan Tuhan. Mempelajari kebenaran firman-Mu. Belajar mendengar suara Tuhan. Belajar untuk kami hidupi kebenaran firman-Mu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Saya mengundang petugas perjamuan bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini akan memeteraikan kebenaran yang kami terima hari ini Tuhan. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami kembali diingatkan. Contoh ketaatan mutlak. Engkau taat sampai mati. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat kembali korban Kristus di kayu salib. Salib-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau lakukan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Bukan paku yang membuat Engkau tidak turun dari kayu salib. Tetapi oleh karena kasih-Mu kepada kami semua di tempat ini ya Tuhan. Engkau tidak turun dari kayu salib karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau mengingat kembali korban Kristus di kayu salib. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami diingatkan kembali, kami dikuatkan, hidup kami kembali ya Tuhan. Kami disadarkan kembali ya Tuhan. Betapa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku.
jemaat Tuhan, angkat roti dengan tangan kananmu. Kita hargai tubuh Tuhan. Kalau kita mengangkat roti ini maksudnya adalah kita menghargai ya tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah bagi kita. Demikian firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita, roti yang menjadi lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah-pecah karena saya dan saudara. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Yes. Biarlah ini menjadi peringatan betapa kasih-Nya yang besar dalam hidup saya dan saudara. Tuhan, kami rindu menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu. Itu sebabnya dengan sukacita dan ucapan syukur kami Tuhan, kami mau menikmati persekutuan di dalam tubuh-Mu. Dan kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita hargai darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang ada di tangan kita, anggur ini, lambang dari darah Kristus. Yang adalah darah perjanjian, Alkitab mengatakan. Mengapa disebut darah perjanjian? Karena darah ini menjadi meterai dari setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau darahnya saja dia rela curahkan bagi kita, apakah lagi hal yang lain? Itu sebabnya dikatakan bahwa darahnya adalah meterai dari setiap perjanjian, setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Kami bersyukur dan kami mau menikmati persekutuan dengan darah-Mu saat ini Tuhan. Itu sebabnya kami mau minum bersama-sama persekutuan di dalam darah Kristus ini. Kami mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Mari kita bawa hidup kita, nyatakan bahwa kita rindu bergaul dengan Tuhan. Kita rindu sembah Dia, saudara. Kita rindu bergaul dengan Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan.
berkatakan Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah terambil dari kami, itu mewarnai hidup kami Tuhan. Hari lepas hari terjadi untuk setiap kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Firman Tuhan berkata, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu tahu bahwa engkau memerlukan semua itu. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan. Di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa.